Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan Gunawan dengan NIM 1908044. Saya di sini akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Uni Soviet, sebuah ambisi Mikhail Gorbachev yang menyebabkan suatu keruntuhan. Pertama-tama saya akan membahas mengenai tokoh Mikhail Gorbachev terlebih dahulu. Gorbachev lahir pada tanggal 2 Maret 1931 di Pripolnoye, Stavropol yang sekarang ini berada di timur Rusia. Nah, Gorbachev ini lahir di tengah-tengah keluarga petani yang merupakan pendukung Partai Bolshevik, yaitu pecahan Partai Sosialis Demokrat Rusia yang beraliran radikal. Gorbachev tumbuh dalam latar belakang keluarga yang tidak hanya mendukung partai, namun memiliki peran penting dalam pertanian kolektif dan mendukung secara penuh pembersihan yang dilakukan oleh Stalin. Kakek Gorbachev, Andrei, menjabat sebagai ketua Khlevorov atau penghasil roti di tanah pertanian kolektif pada tahun 1920-an hingga awal tahun 1930. Selain kakek Gorbachev, ayah Gorbachev juga menjadi pendukung termuda pada pembersihan yang dilakukan oleh Stalin. Gorbachev menempuh pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di sekolah lokal Stavropol. Namun menjelang 1945, Gorbachev dan anak-anak sekolah di Uni Soviet dipekerjakan untuk memanen hasil pertanian untuk menggantikan jutaan pria dewasa yang dikirimkan untuk berperang dan bekerja di pabrik pembuat peralatan militer. Kemudian pada tahun 1950, Gorbachev muda menempuh pendidikannya di Universitas Negeri di Moskow, yaitu berada di Fakultas Hukum. Nah, sebenarnya Gorbachev ini pada usia 14 tahun sudah bergabung dengan Komsomol, yaitu organisasi pemuda Partai Komunis. Nah, di sini Gorbachev menunjukkan kemampuannya kepada para pemimpin dengan keseriusan dan kesetiaannya secara nyata. Hal ini menjadi suatu batu loncatan bagi Mikhail Gorbachev untuk memasuki Universitas Negeri di Moskow. Gorbachev di Komsomol memiliki kewajiban untuk pelaksanaan tugas-tugas politik dan administratif di pusat propaganda di Krasnaya Presnya, salah satu distrik pantai di Moskow. Dan akhirnya pada tahun 1952, dia menjadi organisator Komsomol untuk Fakultas Hukum secara keseluruhan. Dan pada tahun 1955, Gorbachev lulus dari Fakultas Hukum Universitas Negeri di Moskow. Setelah lulus kuliah, ia semakin aktif di dunia perpolitikan hingga pada tahun 1968 ia terpilih menjadi sekretaris kedua. Setelah lulus kuliah, Gorbachev semakin aktif di dunia perpolitikan. Pada tahun 1985, ia terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet, menggantikan Konstantin Chernenko. Karir politik Gorbachev terus menanjak sebagai pemimpin pembaruan yang berani tampil ke depan. Pimpinannya tidak hanya sebatas pada partai PKUS, tetapi ia juga menjadi seorang presiden Uni Soviet pada tahun 1988 yang berhasil terpilih menggeser Presiden Gromyko. Latar belakang dan alasan perestroika diberlakukan adalah untuk memperbaiki ekonomi Uni Soviet yang buruk selama berpuluh-puluh tahun. Misalnya pada masa Stalin, perekonomian terlalu terencana dan semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Produksi dalam bidang industri, jenis produk, harga, maupun pembeli semuanya ditentukan oleh para perencana. Pertanian kolektif mulai diterapkan dan tidak ada kebebasan pribadi dalam menentukan apa yang ingin ditanam. Pada masa pemerintahan Stalin juga tidak diperkenalkan koperasi sehingga tidak terdapat perusahaan selain milik negara, dan itu bagi Gorbachev merupakan langkah yang salah. Perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh Stalin lebih pada pengembangan senjata dan peningkatan kekuatan militer. Kemudian latar belakang selanjutnya yaitu karena kondisi perekonomian Uni Soviet semakin memburuk diakibatkan oleh sistem yang telah diterapkan oleh Nikita Khrushchev. Saat itu Khrushchev terlalu terobsesi pada pertanian kolektif sehingga tidak memperhatikan bidang-bidang lainnya. Hal ini berdampak pada tidak berkembangnya ekonomi dari berbagai sisi. Kemudian ekonomi Uni Soviet mengalami masa stagnasi di bawah pemerintahan Leonid Brezhnev.
Kondisi perekonomian diperburuk dengan banyaknya korupsi yang dilakukan oleh badan-badan yang ada di pemerintahan. Sistem perekonomian yang buruk dan berlangsung lama ini menjadi beban yang harus dipikul oleh pemerintahan Gorbachev dan menjadi dasar dari pelaksanaan perestroika ini. Pada tahun 1987, Mikhail Gorbachev mengemukakan suatu gagasan yang dinamakan perestroika, yaitu untuk menghadapi berbagai krisis yang dihadapi oleh Uni Soviet, terutama dalam sektor perekonomian. Perestroika sendiri adalah istilah bahasa Rusia untuk reformasi politik dan ekonomi yang dimulai pada Juni 1987 oleh Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Perestroika berarti restrukturisasi, merujuk pada restrukturisasi ekonomi Uni Soviet. Proses pelaksanaan perestroika yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev seperti dalam bidang industri yang pelaksanaannya yaitu dengan pembenahan industri berat dan dikembangkannya industri-industri kecil. Selain itu, diberikannya otonomi kepada perusahaan dalam menjalankan dan untuk pengambilan keputusan yang menyangkut perusahaan. Sementara itu, pelaksanaan pertanian kolektif diberlakukannya sistem kontrak kerja dan kepemilikan tanah pribadi. Hal ini semakin memberi keleluasaan pada para petani untuk mandiri dan menentukan segala jenis yang ingin ditanamnya. Pelaksanaan koperasi setelah perestroika lebih cepat di antara bidang lainnya, yaitu dengan memberikan sumbangan-sumbangan yang besar pada awal pelaksanaannya. Koperasi menciptakan hal-hal baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberi harapan pada Gorbachev terhadap Uni Soviet untuk ekonomi yang lebih baik lagi. Sementara itu, untuk pelaksanaan perdagangan luar negeri, Gorbachev meningkatkan kualitas produksi dalam negeri dan berusaha mengekspor barang-barang ke berbagai negara termasuk ke Amerika. Pada awal pelaksanaannya, perestroika ini dianggap akan mampu membawa perubahan yang positif bagi perekonomian Uni Soviet, karena pada saat itu Gorbachev berhasil mengembangkan beberapa industri kecil maupun industri besar. Namun, perubahan radikal pada sistem ekonomi Uni Soviet membawa kondisi Uni Soviet ini semakin buruk, semakin parah. Jadi, pada saat itu justru perekonomian Uni Soviet malah semakin jelek. Realitas dalam pelaksanaan perestroika yang telah berlangsung, Mikhail Gorbachev yang semula tidak bertindak revisionisme berubah menjadi seorang yang revisionis. Gorbachev telah mengubah reformasi ekonomi menjadi propaganda revisi yang lebih mendasar, bukan sekedar mengubah struktur ekonomi, melainkan juga merombak pondasi ideologi sistem Soviet. Selain itu juga Gorbachev mengubah sistem dan proses berlangsungnya politik di Soviet. Reformasi ekonomi yang dilancarkan oleh Gorbachev ini menciptakan perdebatan-perdebatan mengenai ekonomi negara pada masa yang akan datang. Perdebatan di Uni Soviet dan umum bukan hanya sekedar masalah ekonomi, namun paling tidak terdapat 10 bidang utama yang saling berkaitan, yaitu ada reformasi ekonomi, prioritas sosial, demokratisasi, peranan partai, ideologi, agama dan budaya, sejarah, masalah nasional intern, kekhawatiran di dalam negeri terhadap perang di Afghanistan, kebijakan luar negeri dan pertahanan, serta blok Soviet dan gerakan komunis dunia. Usaha yang dilakukan Mikhail Gorbachev dengan menggunakan perestroika mengalami sebuah kegagalan dalam menanggulangi masalah ekonomi di Uni Soviet. Perestroika atau penataan kembali ekonomi secara mikro itu sebenarnya tidak gagal, namun secara makro telah gagal. Ekonomi yang dilakukan secara individu dapat dikatakan berhasil, tetapi keberhasilan itu tidak dibarengi dengan rasa kebersamaan karena adanya kecemburuan sosial di antara masyarakatnya, sehingga usaha yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev itu sering dianggap gagal. Strategi yang dilakukan oleh Gorbachev ini juga mendapat respon yang buruk dari berbagai pihak dan dianggap oleh para lawannya itu sebagai salah satu faktor keruntuhan dari Uni Soviet. Selain itu, kebijakan perestroika juga memunculkan keinginan negara-negara bagian untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya, negara-negara tersebut mulai melepaskan diri pada pertengahan tahun 1991.
Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada 25 Desember tahun 1991, ditandai dengan mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev. Sekian video pemaparan dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.